press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Sebisa mungkin nggak ditunda. Kenapa? Kalau ditunda berarti kan anaknya nggak ada yang jaganya. Hari ini saya dengan Dokter Dara udah ditemenin sama dokter cantik kita. Hari ini ada Dokter Citra Amelia, spesialis anak ya, magister kesehatan juga ya dok ya. Nah teman-teman, kita udah banyak banget terima pertanyaan dari teman-teman nih dok, yang harus kita jawab nih tentang imunisasi sih khususnya ya dok ya. Nah kita mulai aja dok ya, biar nggak pada penasaran di rumah. Nah dok, kan kondisi saat ini kan pandemik ya, kita khawatir dengan kondisi COVID-19 ini pastinya. Nah kan ada yang imunisasi wajib tersebut, apakah imunisasi tersebut itu bisa ditunda dan berapa lama masa penundaan untuk melakukan imunisasi tersebut? Oke, jadi kan masa pandemi orang biasanya kita dianjurkan untuk diam di rumah, nggak kemana-mana. Nah, sementara kalau misalnya pas kebagian jadwalnya imunisasi gimana, perlu ditunda atau enggak? Jadi kan imunisasi itu penting karena memang kalau anak-anak terutama baru lahir, terus anak-anak kan memang daya tahan tubuhnya masih minimal, imunitasnya masih minimal, sehingga perlu divaksin untuk melindungi anak-anak dari bahaya yang ditimbulkan oleh penyakit yang dilindungi oleh vaksin tersebut. Sebisa mungkin nggak ditunda. Kenapa? Kalau ditunda berarti kan anaknya nggak ada yang jaganya, nggak ada yang melindungi. Terus dilihat-lihat juga kondisinya, maksudnya ini imunisasinya baru pertama kali, usia anaknya berapa, atau ini imunisasi yang pengulangan. Jadi kalau misalnya booster, tentunya dia lebih kalau yang baru pertama kali tentunya itu lebih urgent dibandingkan kalau dia imunisasinya pengulangan. Terus kalau misalnya ditunda itu masih 2 minggu atau 1 bulan, juga tergantung vaksin apa dulu ya dok ya. Kayak rotavirus itu ada batasannya, jadi misalnya vaksin pertama nggak boleh lebih dari usia 3,5 bulan. Terus udah harus beres sebelum usia 6 bulan, jadi itu ada aturannya. Terus kita lihat lagi sikonnya masing-masing ya. Tapi sebenarnya dianjurkan sebaiknya kalau sebisa mungkin nggak ditunda, ya, diusahakan. Apalagi termasuk yang imunisasi wajib pastinya wajib, terutama kalau dia bayi-bayi. Nah terus pertanyaan berikutnya nih dok, bagaimana jika anak-anak yang benar harus melakukan imunisasi wajib tadi ya dok ya, kira-kira orang tua di saat pandemi ini apa sih yang harus diperhatikan pada saat memilih harus tetap melakukan imunisasi gitu? Kalau itu jadi pertama booking dulu ke rumah sakitnya, telepon pastikan vaksinnya ada sudah tersedia, kemudian buat janji supaya jadi begitu anak datang divaksin beres pulang, jadi nggak terlalu banyak interaksi ya, tidak terlalu banyak yang menunggu yang tidak efisien gitu. Jadi lebih baik itu memang melakukan dulu ya, reservasi atau booking ke tempat klinik tersebut, menanyakan vaksinnya lengkap atau tidak, atau yang diinginkan ada atau tidak gitu ya dok ya. Nah kalau untuk yang mengantarkannya dok, apakah perlu rame-rame nih? Kadang-kadang kan anak-anak tuh diboyong gitu ya, rame-rame sama keluarga. Apakah baiknya memang dilakukan sama satu orang aja seperti ibu atau ayahnya? Karena kita lagi musimnya social distancing, jadi lebih baik satu orang yang ngantar aja sebisa mungkin, sesedikit mungkin, jadi supaya mengurangi crowded klinik tersebut ya dok ya. Nah dok, kalau saat ini kan kondisi yang sekarang banyak ibu-ibu yang khawatir banget ngelihat anaknya demam dikit udah deg-degan, terus ngelihat anaknya batuk dikit deg-degan, ini COVID-19 bukan ya gitu. Nah untuk gejalanya sendiri nih, kalau orang dewasa dan anak-anak itu sama nggak sih gejala yang timbul? Jadi kalau misalnya COVID-19 itu dari corona virus 2019, jadi dari keluarga besar corona sendiri dari keluarga besar infeksi saluran napas. Jadi gejalanya itu mirip semuanya. Jadi utamanya batuk, demam, sesak. Plusnya misalnya ada diare, misalnya plusnya ada nggak enak perut, yang lainnya ada plus-plusnya, tapi mirip gejalanya, dan anak dan dewasa itu gejalanya pun sama. Yang membedakan tuh biasanya kalau misalnya komplikasinya lebih sering pada dewasa daripada pada anak. Dan kecuali kita cek
langsung periksa PCR. PCR. Kita nggak bisa tahu pasti kalau ini batuk pilek biasa, ini bronchopneumonia atau ini karena COVID atau bukan. Jadi memang harus periksa. Memang harus virus ya. Penunjang ya, pemeriksaan penunjangnya dok ya. Nah kalau misalnya ternyata si anak tersebut dalam kondisi batuk dan memang ada tanda-tanda COVID lah pastinya ya dok ya. Nah hal-hal apa yang bisa dilakukan ibu-ibu di rumah untuk pertama kali gitu ketika tahu anaknya ada gejala tersebut? Jadi kalau misalnya kita nggak bisa tahu ini COVID atau bukan, semua ini itu adalah gejala-gejala saluran napas. Jadi kita tata laksananya penanganan anak batuk pilek seperti biasa di rumah, batuk pilek demam. Lihat ada tanda bahaya atau enggak, ada sesak napas atau enggak, belajar ngitung pernapasan. Gitu, pernapasan itu anaknya tidurin, terus dalam kondisi tenang, nggak habis nangis. Terus lihat ada tarikan dinding dada atau enggak. Terus ada bunyi, kedengeran nggak bunyi, misalnya bunyi nik-nik atau bunyi apa yang berubah. Terus jadi perhatikan selalu tanda bahaya. Ada sesak napas itu dulu, sesak napas. Jadi kalau ada tanda-tanda kayak gitu, emang dianjurkan langsung dibawa harus, kalau sakit ya? Harus ke rumah sakit. Kalau misalnya batuk pilek biasa, common cold, bisa di rumah. Nah, kalau untuk pesan nih dok, untuk orang-orang tua di rumah nih selama masa COVID ini, ada nggak kira-kira yang perlu diperhatikan untuk anak-anaknya saat ini sih dok? Untuk perhatian, nah ini saat ini kan kita sedang pandemi, jadi anak-anak mungkin bingung ya, tiba-tiba kok di rumah terus papa mamanya, terus tiba-tiba mereka nggak sekolah, tiba-tiba gurunya ngobrol sama mereka lewat email, lewat laptop. Jadi adalah bilang sama orang tua, kita bilang sama anak apa yang terjadi sekarang. Terus jadi pertama harus bilang situasinya seperti ini, jadi memang kita harus di rumah dulu. Terus ajari mengenai hygiene, itu penting sekali. Cuci tangan yang benar itu seperti apa, pakai sabun selama 20 detik, udah gitu spend quality time sama anak. Kemudian mungkin mereka ada nggak jadi pergi liburan, nggak jadi ulang tahun mungkin kan, seperti apa itu anak-anak pasti ngerasa, dan kita beritahu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Nah dok, ini pertanyaan lagi dari Zep. Terus mau nanya dok, vaksin di Zep itu sama nggak ya sama yang di rumah sakit? Jadi kalau misalnya vaksin itu kita harus lewat badan yang resmi juga dan sama. Jadi sama ya dok ya, untuk vaksin di Zep sama yang ada di rumah sakit ya. Cuma sebenarnya kalau untuk vaksin itu apakah mempengaruhi gitu dok, merek dan lain-lain, atau dengan kandungan yang sama aja udah cukup gitu? Nah kalau misalnya vaksin, jadi memang kalau misalnya beda merek, kadang-kadang pelarutnya atau isinya itu nggak sama persis. Sebisa mungkin kalau misalnya vaksinnya merek A, kemudian lanjutannya mereknya A juga, akan tetapi dengan kondisi memang vaksin itu kan kadang-kadang susah sekali. Jangan sampai karena ngejar vaksinnya harus merek yang sama, jadi ditunda vaksinnya, karena memang lebih baik segitu pentingnya vaksinasi. Terus nah hari ini boleh nggak sih dok kasih tips-tips ke bunda-bunda untuk kondisi saat ini supaya nggak khawatir anaknya terjangkit oleh si COVID-19 ini? Tipsnya kita seperti yang berlaku untuk dewasa, dan ini secara general umum juga. Jadi satu, hygiene itu nomor satu, cuci tangan. Kemudian kasih tau anak jangan pegang gitu, jadi maksudnya harus itu. Terus yang kedua, kalau misalnya batuk atau bersin, tutup mulut. Kemudian pakai tisu bisa atau pakai siku juga. Terus cuci tangan lagi, cuci tangan harus minimal 20 detik pakai sabun. Kemudian ibu lakukan desinfeksi, jadi jaga kebersihan, lakukan desinfeksi untuk barang-barang yang sering disentuh. Jangan lupa mainan itu yang suka masuk ke mulut anak. Ibu di bawah 3 tahun, anak suka masuk ke mulut, itu harus dicuci, didesinfeksi sampai benar. Kemudian meja, dia suka pegang-pegang meja. Terus pegangan pintu. Terus yang punya balita, yang punya bayi yang masih suka merambat, ya belajar tummy time, itu lantai harus bersih. Jalan keluarnya dulu bukan vitamin, karena nggak semua vitamin bisa diserap kalau dari luar. Lebih baik makan makanan bervariasi dengan gizi seimbang. Jadi makanannya penting banget ya dok, untuk diperhatikan ya. Penting.
Terus kita cari lagi pertanyaannya dok, makanan apa aja yang mendukung untuk kesehatan si anak dalam masa si COVID ini? Gitu, ada nggak dok sarannya? Sarannya, jadi seperti yang diucapkan, tidak ada satupun makanan yang lebih unggul daripada yang lainnya. Kita butuh semuanya, makronutrien dan mikronutrien kita butuh semua. Tapi anak kadang-kadang suka pilih-pilih makan. Jadi maksudnya nggak suka daging biasanya. Terus usahakan dia makan semuanya. Kalau jangan menumpuk sesuatu yang misalnya vitamin C terlalu banyak dosisnya, karena kenapa? Badan itu ada yang namanya homeostasis, jadi dia mengatur keseimbangannya. Kalau dia berlebih, dia buang begitu. Jadi sarannya adalah pastikan dia makan minumnya bagus, tumbuh kembangnya sesuai. Jangan lupa diplot di kurva pertumbuhan, boleh di KMS, boleh di aplikasi Primaku untuk tahu. Jadi misalnya kita mau tahu ini anaknya makannya udah bener atau belum, tahunya adalah paling gampang lihat di kurva pertumbuhannya. Kalau dia tumbuh sesuai, berarti dia sudah, ya mudah-mudahan dia sudah cukup. Oke. Nah dok, untuk menutup hari ini live-nya kita, boleh ya sih dok, dokter berikan kesimpulan vaksin-vaksin apa aja sih yang memang harus dilakukan si anak ini, dan vaksin-vaksin anjurannya pada saat pandemik ini? Baik, jadi kalau misalnya imunisasi itu penting, terutama imunisasi bagi anak-anak di bawah 2 tahun sebisa mungkin tidak mundur. Kemudian pilihlah fasilitas kesehatan yang bisa memfasilitasi anak sehat dan anak sakit, dipisahkan. Kemudian melakukan sistem appointment, jadi anak gak usah lama-lama di rumah sakit, pneumokokus, influenza, varicella, semuanya penting, jadi sesuai dengan usianya. Oke, jadi itu pesan-pesan dari Dokter Citra ya, semoga bermanfaat buat kita semua juga hari ini. Mungkin nanti nextnya kita akan live lagi ya dok ya, dengan berbagai informasi yang bermanfaat tentunya buat orang-orang yang ada di rumah ya dok ya, apalagi sekarang udah work from home gitu. Terima kasih banyak Dokter Citra untuk hari ini, semoga kita bisa bertemu lagi nanti untuk live-nya ya. Terima kasih semuanya, dadah, happy Zap Live.